Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tahmin bil khair. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oke, bertemu lagi dengan pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya. Sekarang di semester genap ini, mulai masuk ke semester genap ini ya. Nah, kita masih mempelajari prakarya di bidang rekayasa. Nah, untuk semester genap ini nanti kita belajar tentang rekayasa di bidang konversi energi ya. Nah, untuk materinya silahkan sambil disimak di file buku paket yang sudah saya share di grup Telegram di minggu lalu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita saja. Yang pertama adalah kita cari tahu dulu pengertian dari energi ya. Untuk pengertian dari energi itu sebenarnya banyak sekali ya, tidak hanya pengertian energi yang ada di buku paket yang sudah saya share minggu lalu. Nah, jadi energi itu pengertiannya luas sekali. Contoh, misalnya kita browsing tentang energi adalah melalui Google ini ya. Nah, di Google pun pengertian dari energi macam-macam sekali, banyak sekali. Nah, contoh misalnya ini saya dapat pengertian energi dari KBBI ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia nih. Nah, energi itu diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Atau misalnya menurut kamusnya Oxford nih. Nah, jadi diartikan energi adalah daya yang berasal dari pemanfaatan sumber daya fisik atau kimia, terutama yang menyediakan cahaya atau panas. Nah, ada juga pengertian energi lagi dari kamus Cambridge ini. Nah, di kamus Cambridge juga diartikan energi adalah kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan cahaya, panas, atau gerakan, atau bahan bakar atau listrik yang digunakan untuk daya. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya, jadi penggunaan kata energi itu akan lebih mudah dicerna apabila kata energi tadi disambungkan atau digabungkan dengan kata yang lain. Contoh misalnya ada kata energi air misalnya. Berarti energi air adalah energi yang dia yang dihasilkan dari air tadi. Nah, contoh lain misalnya ada energi panas. Nah, berarti energi panas adalah energi atau tenaga atau kekuatan yang dihasilkan dari sumber energi panas. Seperti itu. Paham ya? Jadi energi itu pengertiannya luas sekali. Tinggal kata energi itu digabungkan dengan kata apa. Misalnya tadi ada energi air, energi cahaya, energi panas, dan sebagainya. Nah, sekarang lanjut ke yang kedua, yaitu tentang konversi ya. Nah, karena materi kita adalah konversi energi, nah sekarang kita cari tahu dulu pengertian konversi. Nah, konversi itu artinya adalah mengubah atau perubahan. Kalau kita gabungkan misalnya dari konversi energi, kita gabungkan ya, konversi dan energi kita gabungkan menjadi kata atau kalimat konversi energi, berarti artinya adalah mengubah atau perubahan dari satu energi ke energi yang lain. Tuh, misalnya ada konversi energi air menjadi listrik. Nah, biasa diterapkan di pembangkit listrik energi air ya. Nah, berarti itu mengubah dari energi air menjadi energi listrik. Tuh. Sama juga nanti ada juga konversi energi angin menjadi listrik, konversi biomasa menjadi listrik dan sebagainya. Itu tergantung nanti energinya itu kita gabungkan dengan kata apa. Itu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini tentang jenis-jenis energi ya. Nah, energi yang sering dimanfaatkan oleh manusia itu ada dua jenis ya. Jadi ada energi yang jenisnya terbarukan dan satu lagi adalah energi yang tidak terbarukan. Nah, energi yang terbarukan ini biasanya disebut dengan renewable energy. Nah, nah renewable energy itu contohnya ya seperti air, angin, matahari, biomasa, dan lain-lain. Nah, jadi kalau yang energi terbarukan atau renewable energy itu biasanya energinya itu bisa diperbarui dengan jangka waktu yang sangat singkat. Jadi kalau misalnya kita eksploitasi, kita pakai terus, nah nanti energinya itu tidak akan habis. Jadi misalnya, kalaupun misalnya habis,
nanti pasti dalam jangka waktu yang singkat atau dalam jangka waktu yang pendek, nanti akan tercipta kembali atau muncul kembali energi yang kita pakai tadi. Itu. Jadi kalau energi yang terbarukan itu dia bisa diperbarui dalam waktu yang singkat atau tidak akan habis gitu. Nah, ini contohnya ada air, angin, matahari, ada biomasa. Biomasa apa biomasa? Biomasa itu energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan dikeringkan biasanya, kemudian dijadikan untuk menjadi bahan bakar gitu. Sedangkan kalau energi yang tidak terbarukan itu ya berarti kebalikannya. Nah, berarti energi yang misalnya kita pakai terus-menerus ya, kita eksploitasi ya, kalau misalnya dia habis nanti dia tidak bisa muncul kembali ataupun kalau misalnya dia bisa muncul kembali itu butuh jangka waktu yang sangat lama, sampai ratusan tahun bahkan sampai ribuan tahun. Nah, contohnya di sini ada fosil, minyak bumi, gas alam ya, dan lain-lain. Ada lagi satu lagi nih saya kasih pertanyaan ya. Pernah dengar energi nuklir ya? Nah, kalau energi nuklir ya, yang kita tahu biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik energi nuklir di negara-negara maju. Nah, itu termasuk energi yang terbarukan atau energi yang tidak terbarukan. Nah, silahkan kalian jawab di kolom komentar ya. Itu demikian hari ini yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya masih ada kesulitan boleh ditanyakan ke saya, boleh kalian bertanya di grup Telegram atau kalian mencari referensi sendiri juga malah bagus. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat sedikit-sedikit saja ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.